Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita mengkaji kitab kita Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Ada 6 poin dari sirah Nabi Muhammad SAW terkait dengan akidah. Pada pertemuan yang lalu sudah diulas kisah paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, yang pada akhirnya mati dalam keadaan kafir, padahal memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah SAW. Maka pagi hari ini kita akan bahas tentang Qissatul Hijrah, kisah tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mawdi'ul khamis Qissatul Hijrah wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Di dalam kisah hijrah ini terdapat banyak sekali faedah dan pelajaran-pelajaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca sejarah, terutama terkait dengan masalah al-aqidah. Secara bahasa, hijrah itu bermakna at-tark, yaitu meninggalkan. Mufaraqatul insan ghairahu bi badanihi wa bi qalbihi wa bi lisanihi. Itu seorang meninggalkan sesuatu secara lahir dan batin. Itu makna hijrah, jadi meninggalkan sesuatu. Contoh penggunaan kata hijrah bermakna at-tark, yaitu meninggalkan, adalah surat Al-Muddatsir ayat kelima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, warrujza fahjur, dan hendaknya engkau tinggalkan ar-rujuz, keberhalaan dan pelakunya. Ya. Fahjur, tinggalin. Itu dikata hijrah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hijrah itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah mufaraqatu al-a'malis sayyi'ah, itu meninggalkan amalan-amalan buruk. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia pendosa, makhluk pendosa. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita.
sebagai makhluk pendosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudusi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian ini adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Ini kita ini. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering berbuat salah. Khata' itu sighah mubalaghah, bukan sekali dua kali manusia berbuat salah, tapi sering. Ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai makhluk pendosa, tapi Allah kasih jalan, ya, bagaimana keluar dari dosa dan menggugurkannya. Itu dengan beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap upaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut hijrah. Lalu yang kedua, dari makna hijrah adalah mufaraqatul asyrar. Itu meninggalkan pergaulan yang tidak baik. Meninggalkan pergaulan yang tidak baik. Pergaulan atau pertemanan atau persahabatan itu saling memengaruhi. Ya, seorang bisa berubah dengan pertemanan. Kita mungkin bisa berjumpa dengan siapa saja, akan tapi untuk menjadikan setiap yang kita jumpai sebagai teman atau sahabat itu ada saringannya. Ya, enggak semua kemudian dijadikan sebagai teman. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalil." Seorang itu bisa dilihat dari kualitas agama temannya. Maka hendaknya seorang selektif dalam memilih teman. Pertemanan dan persahabatan bahkan digambarkan oleh Nabi SAW dengan mereka yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Nabi SAW mengatakan seorang yang berteman dengan orang yang baik itu seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Paling tidak dia mencium aroma wanginya, atau mungkin dia diberi, ya, aromanya itu seger, wangi, enak gitu. Dan berteman dengan orang-orang yang jelek itu seperti bergaul dengan pandai besi. Ini bukan dalam rangka merendahkan sebuah profesi, tidak. Tapi hanya sekedar analogi saja, di mana orang yang dekat dengan pandai besi paling tidak dia mencium aroma bakar-bakar besi tersebut, asapnya, atau dia bisa terkena percikan itu yang membuat pakaiannya terbakar, pakaiannya bolong, atau dia juga terluka dengan percikan-percikan bakaran-bakaran besi, ya. Rasulullah menganalogikan demikian. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selektif. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh manusia junudun mujannada, suka berkelompok. Ya, fama ta'arafa minha talaf. Yang cocok nih pasti akan ketemu, gabung. Walaupun nggak saling kenal sebelumnya. Coba deh kalau misalnya kita di rest area itu singgah, gitu, ya, terus ketemunya di masjid, itu hati itu saling bertautan, ya nggak? Ketemunya di situ, walaupun nggak saling kenal, enak gitu ketemu. Baik.
eh, yang nggak sama ruhnya itu pasti menjauh, ya, cepat ataupun lambat pasti nggak ketemu, nggak cocok gitu. Taib. Dia akan cari tempat yang lain. Nah begitulah ruh-ruh manusia. Al arwah junudun mujannadah. Fama ta'araf minha talaf, ya, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang nggak cocok pasti akan menjauh. Hadirin sekalian yang dimuliakan, maka upaya-upaya untuk mencari circle atau pergaulan yang baik, ya, dengan teman-teman yang baik itu adalah hijrah. Itu adalah hijrah. Dan hijrah itu ibadah. Hijrah itu adalah ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tanqati'u al hijratu hatta tanqati'at taubah. Wala tanqati'at taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Perintah untuk berhijrah itu tidak akan terputus hingga terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari arah barat. Artinya perintah untuk berhijrah sampai hari kiamat nggak akan pernah hilang. Sebagaimana perintah-perintah pada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian makna hijrah yang ketiga. Nah, ini yang kita akan ulas, ya, adalah al-intiqalu min baladis syirk ila baladil Islam. Itu pindah dari negeri kesyirikan ke negeri al-Islam. Di ajlid din. Ada tujuannya, itu untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan keyakinannya. So kalau dia tinggal di situ bisa hancur, ya, atau bisa terbawa dia, ya, bahkan hilang nilai-nilai keislamannya, bahkan amalannya pun bisa lenyap, nggak lagi dia tampak sebagai seorang muslim yang baik. Maka orang seperti ini diperintahkan untuk berhijrah, ya, karena hijrah itu ibadah, maka harus lillah. Nah inilah hijrah syariah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena motivasi orang berhijrah itu juga macam-macam, seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan SAW, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu dilihat dari niatnya. Baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu ya dinilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. Mungkin saja seorang itu melakukan suatu amalan yang sama dengan amalan saudaranya, misalnya sama-sama di masjid misalnya. Tapi kan motivasi mereka yang hadir di masjid beda-beda juga. Mereka yang berhaji misalnya, kan banyak tuh semua berhaji, jutaan orang berhaji. Oke, tapi motivasi orang juga beda-beda, ya. Taib. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh bahwa setiap orang itu tergantung atau dinilai dari apa yang dia niatkannya. Nabi kasih contoh hijrah, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya. Allah perintahkan hijrah, Rasulullah SAW perintahkan hijrah, maka dia hijrah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan hijrahnya betul-betul tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Nah ini motifnya lain nih. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan materi, dia hijrah karena melihat di situ potensi ekonomi bagus tuh, dia bisa buka usaha apa begitu, maka dia hijrah. Tapi niatnya adalah untuk mendapatkan materi. Awi imraati yankihuha, atau dia hijrah di situ tuh wanitanya cantik-cantik tuh, cocok nih. Maka dia niat hijrah ke situ untuk mendapatkan wanita yang ingin dia cintai. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan.
Walaupun aktivitasnya sama, sama-sama hijrah, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama haji, tapi masing-masing orang tergantung dari niatnya masing-masing. Nah, di dalam hadis ini jamaah sekalian dimuliakan Allah, hadis Bukhari Muslim ya, terdapat tambih, pengingat untuk ikhlas, ya, untuk tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar masing-masing itu memurnikan, ya, niatnya tulus lillah, bahwa apa yang dikerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu syar'iyah, taib, apabila disertai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk keselamatan keislamannya. Baik. Wal hijratu fiha fadlun azim. Hijrah itu keutamanya besar. Wa hiya adilatul iman wal jihad fisabilillah. Ya, dan hijrah itu setara dengan keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 72, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad. Fahadha mimma yadul ala idhamil hijrah, maka ini menunjukkan keagungan hijrah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wal hijratu baqiyatun ila an taquma sa'ah. Ya, hijrah itu perintahnya sampai hari kiamat. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, 3 makna hijrah ya sebelumnya. Semuanya diperintahkan. Apakah hijrah itu dengan makna meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hijrah dalam arti mencari circle atau mencari pergaulan dan pertemanan yang baik. Dan hijrah dalam arti berpindah dari komunitas yang tidak baik ke komunitas yang lebih baik, gitu. Jadi kalau misalnya dia tinggal di sebuah komunitas tidak mendukung dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pindahlah dia, cari tempat-tempat yang lain. Bumi Allah Subhanahu wa taala luas, dia bisa cari tempat yang baru bersama orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggal di situ. Nah, itu juga hijrah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hijrah dengan makna ini, pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama berdakwah ya di tengah kaumnya, sampai pada akhirnya beliau dibakar. Dan beliau nggak peduli resiko dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi bapaknya sendiri juga menerima pesanan pembuatan Tuhan, gitu ya. Taib, jadi harus berhadapan dengan orang tuanya dulu, kemudian berhadapan dengan kaumnya. Taib. Dan sampai akhirnya Ibrahim dibakar. Betul-betul cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tertinggi. Dia nggak lagi memikirkan keselamatan dirinya, nggak berhitung di situ. Ya, dia berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, berubahlah engkau menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ya. Kemudian Ibrahim diperintah untuk berhijrah, singkat cerita, membawa sebagian keluarganya ke Baitul Maqdis, ke situ, dekat situ, ya, dengan Sarah dan nanti akan ada Sarah, ada Ishak di situ. Kemudian membawa sebagian keluarga yang lainnya ke tanah yang tandus, yaitu Mekah, nggak ada apa-apa di situ, ya, tanah tandus kering, hijrah dia di situ. Kok tahu? Ya Allah Subhanahu wa taala yang kasih tahu, walaupun nggak ada GPS dan satelit, tapi
eh, Ibrahim alaihissalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di titik yang sekarang ini. Ya, ada bangunan Ka'bah. Baik, hijrah di situ, terus diperintah lagi jalan. Coba tuh, bisa dibayangin ya, Mekah saat itu belum ada Ka'bahnya ya, belum ada semuanya tuh. Bayangin coba, hanya gurun pasir tandus, nggak ada tanaman sama sekali, nggak ada tanaman sama sekali. Hanya bekal sisa bekal sedikit saja. Ayo, waktu itu bersama Hajar dan juga Ismail alaihissalam yang masih bayi. Oke, kemudian Ibrahim pun berangkat untuk menjalankan tugas berikutnya. Tapi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, ya nggak mungkin hanya sekedar ninggalin gitu aja, tapi dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba deh kalau misalnya sekarang nih kira-kira orang begitu tuh dibilang apa coba? Hah? Menelantarkan ya kan? Tapi Ibrahim nggak menelantarkan, dan istrinya tahu pekerjaan Ibrahim alaihissalam. Ya, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, sungguhnya aku tempatkan sebagian turunanku di sebuah lembah ya yang kering dan tandus di dekat tanah sucimu. Nah, itu. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab Ibrahim alaihissalam ya. Karena dia harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Dan perpisahan itu ya berat saat itu. Dia nggak sanggup untuk nengok, jalan aja terus ya. Dipanggil sama istri Ibrahim nggak nengok ya. Sampai terakhir sang istri bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu? Iya. Panggil terus jalan. Coba bayangin deh, kalau kita cerita kayak gini enak, ada AC, ada apa segala macam, ada kopi, enak. Bayangin saat itu gitu loh. Ya kan? Bayangin saat itu betapa beratnya itu. Terus kata keluarganya, ya Allah Subhanahu wa taala enggak akan telantarkan kami. Keimanan yang luar biasa. Dan berkah, coba deh berkah. Gimana enggak berkah? Ya, aktivitas ibadah di sekitar tanah suci itu jejak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Luar biasa tuh. Ka'bah yang didatangi, yang bangun Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang datangi. Sampai sekarang, sampai hari kiamat coba tuh. Luar biasa itu kan. Pahala jariah ngalir terus. Masya Allah. Ya kan? Padahal kalau kita nengok perjuangannya, waduh, mungkin orang akan bicara macam-macam tentang apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Sampai akhirnya kurban, ya kan? Perintah untuk berkurban dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Ya, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi Allah ingin menguji cinta Ibrahim itu sudah terbagi atau masih cinta prioritas yang tertinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, benih-benih cinta tumbuh di situ kepada keluarga, anak, ya kan. Baik. Tapi Ibrahim jalanin aja. Ada musyawarah dulu sebelumnya. Ceritakan dia kepada anaknya. Kata anaknya, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang kau diperintah, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sampai akhirnya siap mau disembelih. Falamma watallahu lil jabin, Ibrahim sudah letakkan Ismail siap untuk disembelih. Terus ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu sudah benarkan mimpimu. Diganti dengan apa? Domba yang besar. Itu Ibrahim alaihissalam, luar biasa. Yang mengajarkan cinta tertinggi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cinta tertinggi itu hanya kepada Allah. Dan ini disebut dengan cinta prioritas. Maksudnya apa jamaah? Karena manusia itu pasti diberi rasa cinta dengan yang macam-macam. Cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta harta benda, cinta kendaraan, macam-macam ya cinta-cinta. Tapi suatu saat seorang itu akan mengalami atau mendapati persimpangan jalan di mana dia harus memilih. Dia nggak bisa jalan bersama di situ.
Misalnya nih, dia cinta harta, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Kalau orang itu pelit, jemaah, berat itu. Nah, disitulah pilihan. Ya. Di situ pilihan. Ada perang batin di situ. Ketika seorang berhasil mengalahkan kekikirannya ya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhasil. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Itu cinta prioritas. Contoh lagi sibuk macam-macam. Kemudian datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Macam-macam ada aktivitas ini dan itu. Kalau subuh kan aktivitasnya lagi enak-enak tidur nih. Tapi ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cinta-cinta yang lain dikalahkan. Dia datangi karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang kita akan hadapi dalam kehidupan. Ya, walaupun levelnya itu beda-beda jamaah. Levelnya beda-beda. Sementara Ibrahim alaihissalam itu di level tertinggi. Dan Nabi kita Muhammad SAW level tertinggi. Makanya keduanya digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasih itu bukan berarti cinta antara pria dan wanita, bukan begitu. Cuman memang dalam penerjemahan itu kita nggak mendapatkan padanan yang tepat gitu. Karena al-khullah itu cinta tertinggi. Tadi saya katakan ya, disebut kekasih bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintainya, yang lain enggak di bawah. Ya, kalau kalian sejalan dengan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo ikut. Kalau enggak, minggir. Gitu. Itu namanya cinta prioritas. Nah, masing-masing orang tuh punya cinta prioritas ya masing-masing. Ya tergantung pada siapa yang dicintainya, sosok apa yang dicintainya kan begitu. Tapi seorang muslim ya dia harus membina dan mendidik jiwanya dan mengarahkan jiwanya untuk menjadikan cinta tertingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diistilahkan dengan cinta mati gitu. Kadang-kadang orang cinta mati sama sosok tertentu gitu. Salah. Ya. Cinta mati sama Allah Subhanahu wa taala, cinta tertinggi itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitulah seorang muslim. Nah, tadi Ibrahim alaihissalam dengan perjalanan yang luar biasa. Ya, termasuk diantaranya hijrah. Hijrah pun kita tahu betapa sulitnya itu. Terbayang ya saat itu kondisinya. Ya, Thayyib dari Babilonia itu Irak ya sekarang. Kemudian ke Syam. Jadi arah barat arah barat utara. Jadi dari arah barat ke utara itu kan Syam di situ, ketemunya di Damaskus sekitar situ, ya kan? Syam itu dulu ya wilayahnya itu Lebanon, kemudian Yordan, Palestina dan Syria itu Syam. Terus sekarang kan ada border negara seperti itu ya. Sedikit masuk ke Saudi Arabia itu Syam. Baik. Kemudian arah barat ke utara. Namanya barat laut ya. Terus kalau barat ke selatan itu barat daya. Gitu ya. Kalau mata angin ya. Nah, yang keluarga satunya dibawa kemana? Mekah. Dari Irak. Kalau kita lihat peta ya, begitu jalur perjalanan Ibrahim alaihissalam. Ya, nggak kebayang juga, nggak ada kendaraan bermesin, nggak ada pesawat. Itu perjalanan darat yang sangat berat dengan gurun pasir yang luar biasa. Bayangin aja, berat sekali. Tapi Ibrahim jalan aja. Ketika diperintahkan jalan-jalannya. Luar biasa ya, karena cinta tertingginya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
falladzi la yaqdiru ala idhari dinihi fi biladil musyrikin yajibu alaihi ay yuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala idharih. Maka seorang yang enggak mampu untuk menampakkan keislamannya di negeri kaum musyrikin, maka wajib untuk berhijrah ke negeri lain di mana dia mampu menampakkan keislamannya. Ya, di negara-negara barat itu ada komunitas minoritas muslimin, dan masing-masing negara barat itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang membuka itu, membiarkannya berkembang dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang menekan gitu. Bagi yang dia nggak bisa dan nggak kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan itu, dia hijrah. Tapi bagi yang bisa terus berdakwah di situ, dia belajar misalnya ke negeri-negeri kaum muslimin seperti Arab Saudi, banyak universitas Islam di sana. Setelah itu pulang dia berdakwah kepada kaumnya dan dia mampu untuk menampakkan keislamannya sehingga juga memberikan warna dan pengaruh kepada masyarakat. Ya, dia tinggal di situ. Begitu jamaah. Jadi konsep hijrah ya itu bagi mereka yang tidak mampu menampakkan keislamannya. Dia tertekan di situ, maka dia harus pindah, cari tempat yang lain. Taib. Fa ilam yuhajir wa huwa yaqdir 'alal hijrah. Kalau dia tidak berhijrah padahal dia mampu untuk berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97, innal ladina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka. Malaikat itu bertanya kepada mereka, kalian itu ada di mana? Itu pertanyaan, apakah kalian beriman? Enggak, karena ini tertuju kepada muslimin. Dia mampu berhijrah tapi tidak berhijrah. Pertanyaan malaikat pada mereka, kalian berada di mana sekarang? Kalian itu hidup di mana? Itu pertanyaannya. Ini muslimin yang tidak berhijrah, tetap tinggal bersama orang-orang kafir di komunitas mereka dan nggak bisa menampakkan keislamannya. Akhirnya mati di situ. Para malaikat pun menghardik mereka. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Maka orang-orang itu mengatakan, ya kami lemah, kami terjajah, kami enggak bisa berbuat banyak, lemah. Qalu, maka para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah, pindah dari tempat tersebut? Terus apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini nih, muslim ini yang enggak mau hijrah, matinya di tengah orang-orang kafir, ya. Maka mereka bertempat tinggal di jahannam wa sa'at masira, dan jahannam adalah tempat kembali yang buruk. La ilaha illallah. Ancamannya keras kan? Ya. Jadi perintah hijrah itu ya berlaku bagi siapapun yang nggak bisa dia menegakkan aturan Allah, mengamalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, pindah ke tempat yang lebih baik. Hada wa'idun syadidun ma annahum muslimun. Ini ancaman yang sangat keras padahal mereka ini muslimin ya. Lakin lamma tarakul hijrah bi udri mahabbatil amwal wal aulad wal watan. Tapi ketika mereka tidak berhijrah dengan alasan cinta kepada harta benda, karena asetnya akan ditinggalkan. Cinta kepada anak keturunan, cinta kepada tanah air. Bukankah Nabi SAW juga berhijrah? Padahal tanah airnya Mekah. Beliau cinta dengan tanah air itu. Seandainya nggak ada perintah dari Allah untuk berhijrah, beliau nggak akan berhijrah. Itu tanah air beliau. Tapi karena beliau diusir, bahkan sudah direncanakan pembunuhan terhadap beliau. Ya, dimana malam beliau itu pergi, itu sudah direncanakan malam itu beliau dibunuh. Jadi setiap suku itu
mengirimkan perwakilan anak muda untuk terlibat dalam pembunuhan itu supaya nggak ada perang suku. Bagaimanapun Nabi juga punya suku kan, gitu. Agar semuanya terlibat, ya maka dipilih satu-satu. Terus akhirnya dikepung. Ternyata mereka terlambat. Ya, itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala demikian, dan Nabi SAW pun sudah meninggalkan tempatnya. Ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak langsung ke Al-Madinah, tapi singgah dulu di sebuah goa. Ya, dan itu terjadi di penghujung bulan Safar. Di penghujung bulan Safar. Jadi hijrah itu bukan Muharram ya. Hijrah itu terjadi di bulan Safar, penghujung bulan Safar. Kemudian beliau beberapa hari di situ sambil memantau pergerakan-pergerakan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka semangat untuk mencari Rasulullah, bahkan bikin sayembara macam-macam. Tayyib. Ketika sudah mereda, barulah beliau melanjutkan perjalanan menuju Al-Madinah dan tiba di bulan Rabiul Awal. Ya, itu sejarah hijrahnya beliau. Beliau tinggalkan seluruh asetnya. Dan beliau perintahkan juga para sahabat untuk hijrah, meninggalkan, tinggalin semua, pokoknya pindah gitu. Nggak ada kemas-kemas apa gitu, nggak ada. Memang begitu, ketika prosesnya itu diperintahkan cepat-cepat gitu. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terjadinya perang Badar itu sebabnya Nabi SAW kan ingin mencegat, ya, kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir saat itu radhiyallahu an. Ini terjadi tahun kedua Hijriah. Kenapa? Karena aset-aset kaum muhajirin itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Nabi bersama 300 sekian belas ingin mencegat rombongan itu untuk menuntut pertanggungjawaban. Kenapa kalian rampas gitu? Ya, singkat cerita, ternyata Abu Sufyan berhasil lolos. Karena kalau dari negeri Syam ke Mekah itu kan mesti lewat Madinah dan sekitarnya kan begitu. Ya, dicegat itu kan. Nggak taunya lolos. Sampailah mereka di Mekah. Begitu tiba di Mekah, mereka laporan kepada para pembesar Quraisy, dan para pembesar Quraisy menyiapkan 1000 pasukan perang. Ini Rasulullah nggak perang nih, nggak hanya bawa, yang punya kuda itu hanya 2 orang saja. Yang bawa kuda cuma 2 orang saja di Badar itu. Memang nggak niat perang, gitu. Tapi Allah takdirkan ketemu 2 kelompok itu. Udah nggak berimbang kan? Dari sisi jumlah personel 1000 lawan 300 sekian belas. Dari jumlah perlengkapan, gitu. Ini Badar nih, di Badar. Allah takdirkan ketemu, ini nggak mungkin lari. Udah ketemu kayak ini nggak mungkin lari, pasti kejar. Nggak ada kendaraan bermotor, nggak ada apa alat yang bisa cepat gitu, nggak ada. Temu tuh di Badar. Nah disitulah Nabi SAW beristighotsah. Dia istighotsah. Istighotsah itu permohonan pertolongan di saat musibah datang. Ini kan musibah ini datang, udah perhitungannya udah pasti kena nih gitu. Ya, mau lari kemana? Nah dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyelamatkan, memberikan pertolongannya. Sampai di ujung doanya beliau mengatakan, sampai bergetar tubuh beliau, ya Allah, jika engkau binasakan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Karena muslimin itu hanya itu yang ada di situ tuh. Di seluruh bumi ini muslimin hanya ada itu. 300 sekian belas ada di Madinah, wanita-wanita dan seterusnya. Kalau engkau binasakan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Bergetar. Ya. Ini benar nih kalau kayak gini. Tapi ada juga mereka-mereka yang bermain politik praktis pakai doa ini juga. Subhanallah, ini politikus aneh-aneh aja. Gara-gara bersaing dengan kelompok yang lain, doanya doa ini. Kalau engkau kalahkan kami, engkau tidak akan disembah. Buktinya sampai sekarang disembah kok. Nah, itu kan ngaco aja tuh orang ini. Dia kalah, terus kelompoknya kalah, terus sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala disembah. Nah itu loh, lebay gitu. Dimasuk-masukin ke politik praktis, itu kan berlebihan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kan? Ini Rasul yang berdoa, dan memang kondisinya begitu sesuai dengan fakta. Ya.
Kemudian turunlah surat Al-Anfal ayat ke-9, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika engkau beristighatsah kepada Tuhanmu, kemudian Allah kabulkan dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang. Nah itu, ya udah, siapa yang bisa ngelawan malaikat itu? Rasulullah semangati para sahabatnya, kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemenangan gemilang. Dan itu pamor Quraisy itu langsung jatuh. Ya, langsung jatuh. Nah, mereka enggak mau malu, makanya tahun berikutnya mereka gempur Rasulullah. Kejadian perang Uhud. Nah, itu dia. Itu sebagai upaya pembalasan. Taib. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah ini ada kisah nih. Kisah di perang Badar tersebut. Wa sababun nuzuli annahu lamma kanat ghazwatu Badrin kana ma'al musyrikina unas minal muslimin. Ya, tadi kan sudah kasih pengantar ya. Taib. Nah, mereka yang diberangkatkan dari Mekah oleh para pembesar Quraisy ini, 1000 orang itu enggak semuanya kafir. Di antara 1000 orang itu muslim ada, walaupun jumlahnya sedikit. Gitu. Ya, muslimin. Taib. Digerakkan itu. Ayo kalian berangkat semua. Nah, akhirnya muslim ketemu muslim kan itu. Sebagiannya kan begitu. Di perang Badar itu kejadiannya. Taib. Baqau fi Makkah wa lam yuhajiru. Nah ini. Kok bisa muslim? Ya ini muslim yang diperintahkan hijrah tapi enggak hijrah, gitu loh. Akhirnya mereka masuk ke dalam pasukan orang-orang kafir melawan Rasulullah dan para sahabatnya, gitu. Bisa lihat gambarannya ya. Taib. Syuhan biwatanihim wa biladihim wa mualihim. Kenapa mereka enggak berhijrah? Karena mereka merasa sayang dengan tanah airnya, kemudian dengan harta bendanya, dengan rumahnya, anak-anak mereka. Wahum yaqdiruna 'alal hijrah, padahal mereka itu mampu untuk berhijrah. Ya, falamma kharajal musyrikuna ila Badr, ketika kaum musyrikin itu menuju Badar, kharajum bihim. Akhirnya mereka pun masuk karena diperintah, nggak mungkin mereka bisa mengelak, saya nggak mau ikut, nggak bisa, dipaksa. Ya, wajib militer. Seperti muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir gitu, wajib militer juga, kadang ditugaskan untuk menyerang negeri kaum muslimin juga, tuh, kayak gitu tuh. Allah musta'an. Dan itu terjadi jamaah yang dimuliakan, nggak bisa ngelak, nggak bisa menolak, nggak bisa ngelak, nggak bisa menolak. Nah, ini terjadi. Taib. Bi ghairi ikhtiyarihim. Ya, itu bukan karena pilihan mereka, tapi karena paksaan harus berangkat. Wa zamuhum bil khuruji ma'hum, tuh kan, dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Pokoknya kamu kudu berangkat. Tsumma lamma daratil ma'rakah. Singkat cerita, ketika terjadi peperangan tadi, ya, berkecamuk. Ini setelah Rasulullah mendapatkan apa? Pertolongan tadi ya, dengan 1000 malaikat tadi. Terjadi perang, berkecamuk gitu ya. Taib, qutila unasun minhum wa hum fi saffil kuffar. Ya. Ternyata muslim-muslim yang berada di barisan orang-orang kafir itu mati juga. Ya, yang di sini kan nggak tahu, taunya ya mereka ini orang-orang kafir Quraisy. Terjadi kan, berkecamuk aja. Akhirnya ada yang tewas dari mereka. Oke. Walam ya'lam al-muslimuna bihim. Sementara kaum muslimin yang ada di barisan Rasulullah SAW itu nggak tahu, ya, bahwa di antara yang tewas kena itu saudara-saudara mereka. Falamma alimal muslimuna bihim nadimu wa qalu qatalna ikhwanana. Ketika selesai peperangan itu, terus kan dicari tuh yang masih hidup. Yang masih hidup nyari. Duh, ini saudara kita nih. Kita bunuh saudara kita. Ini muslimin yang bersama Nabi SAW merasa menyesal gitu. Loh, kok ada dia di situ? Menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya ini tadi. Ya. Surat An-Nisa ayat 97. An-Nisa ayat 97. Kalian enggak perlu menyesal.
Yang menyesal mereka gitu loh. Diperintah hijrah nggak hijrah gitu. Nah, itu dia. Sehingga matinya bersama orang-orang kafir. Walaupun dalam hati mereka nggak mau, ya salah sendiri. Ya memang begitulah keadaannya kalau kalian nggak mau ikut. Ya itu adalah dampak kalian ngeyel tetap tidak berhijrah. Maka Allah turunkan ayatnya, ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fimma kuntum. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka. Jadi posisi mereka di tengah barisan orang-orang kafir itu mendolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka pasang badan untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut apa? Mendolimi diri sendiri. Maka para malaikat bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Kalian ini ada di mana? Bersama siapa kalian ini? Ya, yakni mal watan alladzi antum fihi, ayil watan. Maqalu kaif halukum fil iman. Malaikat enggak tanya bagaimana keimanan kalian, enggak. Tapi malaikat bertanya, kalian berada di blok mana? Kalian bersama siapa? Sekarang kalian mati dalam keadaan apa? Malaikat bertanya begitu. Ya. Fima kuntum. Kemudian mereka jawab, ini kan hal gaib ya. Ya, hal gaib ini bisa dipercaya kalau sumbernya wahyu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ceritakan kepada kita. Kita nggak tahu tuh. Karena itu kan kejadiannya secara gaib. Nggak kasat mata, kita nggak bisa melihat. Mereka bilang ini, kunna mustad'afina fil ardh, kami enggak mampu, kami lemah. Kami enggak bisa mengelak, kami enggak bisa menolak. Kami dipaksa untuk keluar bersama barisan orang-orang kafir Quraisy, ya. Baik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa pindah, hijrah? Kenapa kalian enggak hijrah? Kan salah sendiri kalian. Allah kasih keluasan untuk bisa hijrah, kalian enggak hijrah. Kan terlalu sayang kepada materi kalian ini. Kemudian Allah mengatakan, karena sudah mati kan nggak mungkin bisa taubat. Ini udah mati nih ceritanya ini. Ya, dialog antara siapa? Orang yang mati ini, Muslim yang mati yang nggak hijrah ini dengan siapa? Dengan malaikat. Nyesellah mereka. Kemudian Allah jatuhkan vonis, faulaika ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah jahannam. Ini ancamannya keras sekali. Wasaat masira. Dan jahanam itu tempat kembali yang buruk. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah. Nah ini, yang nggak mampu untuk hijrah. Mereka mampu tapi nggak hijrah. Tapi ada golongan-golongan yang betul-betul lemah. Siapa? Minar rijali wan nisa'i wal wildan, dari kaum pria. Pria yang seperti apa? Yang udah tua, ya. Kemudian wanita, anak-anak, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, enggak mampu untuk berhijrah dan enggak ada jalan untuk bisa berhijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Adapun orang-orang itu, ya Allah Subhanahu wa taala maafkan. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, dan Maha menggugurkan dosa. Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu surat An-Nisa ayat 98, 90. Lalu kata Allah di ayat yang ke-100 An-Nisa, "Wa may yuhajir fi sabilillah", barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Berhijrah di jalan Allah artinya ya memang dia tulus untuk meninggalkan tempat itu, ya, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik, kan gitu. Berhijrah di jalan Allah, itu maksudnya. Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Tuh. Pasti dia akan mendapatkan di bumi keluasan. Dikasih keluasan sama Allah. Kelihatannya nih hijrah itu berat, padahal di balik itu Allah janjikan berbagai macam keluasan dan kemudahan. Ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, tapi di tengah perjalanan dia mati, ya, nggak sampai belum sampai tiba di tempat yang dia tuju, keburu mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tertulis, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Hadza fi sya'ni haula wa hadhi qissatun ajibatun 'azimah. Ini keadaan mereka nih muslimin yang bersama orang-orang kafir. Ya, ini kisah yang menakjubkan. Ya, anna haula ma islamihim wa sidqihim fil Islam, ya. Ini orang-orang Islam ini luar biasa. Dia jujur keislamannya. Cuman satu aja. Ketika dia diperintahkan hijrah, enggak mau hijrah karena cintanya kepada tanah air atau cintanya kepada materi dia, harta benda dia itu lebih kuat daripada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti nggak bela tanah air, karena waktu itu kondisinya masih lemah. Bahkan akhirnya Nabi SAW berhasil kan menaklukkan Mekah, ya, sehingga Mekah menjadi negeri Islam. Ya, manusia berbondong-bondong masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Gitu. Ya, 8 tahun saja, nggak lama. 8 tahun saja. Beliau hijrah ke Al-Madinah dan di tahun ke-8 Hijriah beliau berhasil menaklukkan Mekah. Itu cepat sekali, luar biasa. Dimulai dari Badar tahun kedua, jadi mungkin sedikit sekali ya, hanya 6 tahun lebih tepatnya. Ya, 6 tahun, dan itu bukan waktu yang panjang untuk menguasai kembali Mekah dan menaklukkannya, ya, sehingga Mekah menjadi negeri Islam. Allahu Akbar. Jadi poinnya itu pada mereka yang nggak berhijrah. Di situ pelajaran pentingnya. Jamaah. Ternyata mereka yang mampu berhijrah, sementara dia nggak bisa menampakkan keislamannya dengan baik di tempat tersebut, tapi nggak berhijrah juga, maka ancamannya sangat keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma musta'an. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, ya. Baik. Silakan yang mau bertanya, jemaah. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mempertahankan lingkungan yang baik itu dengan terus belajar mengetahui aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita berada di komunitas tersebut kan tujuannya untuk bisa menjalankan aturan Allah Subhanahu Wa Taala bareng-bareng, ya nggak sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng. Butuh lingkungan. Misalnya nih, kita pengen taraweh, terus tarawehnya yang bacaannya bagus, terus kemudian agak panjang dikit, nggak yang cepet-cepet begitu. Kok tanpa lingkungan bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti butuh pengetahuan tentang aturan-aturan Allah dengan tujuan bisa mengamalkannya. Nah, dengan itu seorang akan istiqomah. Begitulah para sahabat dahulu. Maka mereka sangat gemar untuk menuntut ilmu. Selalu berada di majelis Rasulullah SAW. Bukan nama majelis ya sekarang ini. Majelis Rasulullah, tapi kadang isinya bid'ah-bid'ah. Taib. Mereka bermajelis dengan Rasulullah SAW untuk menimba ilmu, ya, untuk mendapatkan pengetahuan tentang aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mereka segera amalkan. Jadi komunitasnya begitu, semangatnya adalah berlomba untuk mendapatkan pengetahuan dari Rasulullah SAW tentang maunya Allah dari hambanya. Setelah tahu, terus mereka berlomba untuk mengamalkannya. Makanya persaingan mereka itu persaingan sehat, bukan persaingan untuk memperkaya diri. Ya, kalau persaingan memperkaya diri, ya seperti yang dilakukan kapitalis,
itu pasti akan ada gesekan, jurangnya semakin lebar. Tapi persaingan mereka adalah dalam kebaikan, karena Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, bersegeralah untuk meraih ampunan Tuhan kalian dan bersegeralah untuk meraih surga yang luasnya antara langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu. Oleh sebab itu pernah terjadi sejumlah orang miskin mendatangi Nabi SAW. Jadi protesnya mereka ingin bisa seperti saudara-saudara mereka yang kaya. Mereka mengatakan dzahaba ahlud dutsuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya pergi dengan membawa banyak pahala. Apa itu? Yusallun kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Ya, wasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak bisa karena kami enggak punya duit. Jadi mereka ini orang miskin pengin kaya untuk apa? Untuk bisa berbagi, bukan untuk numpuk-numpuk duit. Nah itu persaingan yang indah yang seperti itu. Nah itu akan membuat seorang betah berada di di lingkungan semacam itu, ya kan? Makanya ikatan di antara mereka kuat sekali. Ikatannya lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka saling mendukung. Kalau itu kebaikan didukung, kalau itu keburukan diingatkan, fulan jangan begitu. Gitu. Oleh sebab itu, kalaupun terjadi pemboikotan kepada sosok-sosok tertentu seperti Rasulullah memboikot sahabatnya Ka'ab bin Malik dan juga dua orang yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya karena mereka kembali ke jalan Allah. Itu niatnya, bukan karena kebencian, justru karena sayang. Boikot tuh. Ya, kalau ada pemboikotan tujuannya adalah untuk mengenyahkan dia, ya, untuk menjatuhkan dia atau sampai bahkan vonisnya vonis yang mengerikan gitu. Baik, itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dasar pemberian pelajaran seperti itu pun karena cinta. Bahkan terkadang seorang dihukum pun karena cinta, supaya nggak masuk neraka. Seperti orang yang dirajam, akhirnya meninggal. Kemudian sebagian sahabat mengucapkan kata-kata yang kurang baik, ya, kepada orang tersebut. Rasulullah menegur, salah kalian. Kalau ini orang nih, tobatnya dia nih, kalau dibagikan kepada penduduk Madinah, misalnya masing-masing orang nih tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tobatnya orang ini, itu cukup. Sekarang jumlah penduduk Madinah berapa misalnya? Misalnya berapa? Terus ditutupi dengan tobatnya orang yang dirajam ini. Ya, itu cukup dibagikan penduduk Madinah. Nggak ada alasan kalian untuk kemudian berkata buruk kepada. Terus ada juga yang konsumsi khamr dihardik dan sebagainya, kata Rasulullah. Dia kan cinta pada Allah dan Rasulnya. Tuh. Jadi dasarnya itu selalu cinta. Walaupun ada hukuman-hukuman keras, itu pun karena cinta, bukan karena benci. Supaya jangan sampai celaka nanti di akhirat. Yuk mending kamu dihukum sekarang, ya, kamu tobat, ya di akhirat terampuni. Jadi lingkungan itu indah sekali, betul-betul semuanya untuk kebaikan, ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika seorang mendapatkan lingkungan yang baik, ya, maka pupuk itu dengan banyak majelis ilmu, kemudian dengan itu dia mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya. Demikian. Itulah jejak salafus saleh. Berikutnya, ada lagi? Silakan jemaah, masih tentang hijrah. Apa tuh? Baik, ya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya dia kafir. Ya. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Nah, kalau yang ngomong, Al-Qur'annya disebut makhluk, yang ngomong siapa berarti? Makhluk juga. Itu kan serem tuh. Ya. Al-Qur'an itu kalamullah.
bukan makhluk. Gitu. Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapa? Allah pencipta alam semesta. Ya. Sehingga ucapannya bukan makhluk. Baik. Maka yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Demikian. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Silakan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Itu tadi kita kan baca tadi nasnya. Nah, yang mau gimana lagi begitu keadaannya. Kadang-kadang orang itu mengartikan hijrah salah. Hijrah dia dari negeri Islam ke negeri kafir itu bukan hijrah sama sekali. Tapi mereka sebut hijrah. Kamu hijrahnya kemana? Ke Amerika. Bukan hijrah. Hijrah itu sebaliknya dari negeri kafir ke negeri Islam, itu hijrah. Gitu. Baik. Jadi itu makna hijrah yang syar'i. Ya. Al-intiqal min baladi syirik ila baladil Islam. Allahu musta'an. Dan tinggal bersama orang-orang kafir itu banyak sekali mafsadat dan keburukan. Tadi ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Maka bersyukurlah kita tinggal di komunitas muslimin, Masya Allah ada masjid baik, kemudian bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman dan baik, kemudian berusaha untuk menegakkan ajaran Rasulullah SAW. Ya walaupun ada kurang-kurang itu wajar lah, nggak ada yang sempurna, tapi tetap niatnya dalam terus memperbaiki, ya kan? Sedikit demi sedikit kita dapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya kita belum ketahui, kemudian kita amalkan. Dan ini adalah sebuah nikmat dan anugerah. Syukuri ya, dan jaga agar kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Anak cucu kita juga begitu ya, bisa makmurkan masjid yang ada ini ya dengan baik. Amin. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini ya. Ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.